Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Tias Aditya Rimawan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saya bertugas di SMK Negeri 2 Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi Modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan Modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak dengan fasilitator Ibu Irma Rahmawati dan pengajar praktik Bapak Eko Marwanto. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dimulai dari peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, mempelajari modul 1.1 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada murid. Yang ketiga, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara beserta penerapannya di kelas maupun di sekolah. Kemudian selama mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, momen yang paling menantang bagi saya yaitu yang pertama, mengerjakan setiap tugas di LMS dengan adanya due date. Yang kedua, ketika mengerjakan tugas kolaborasi dengan rekan satu kelompok yang berbeda-beda pada setiap penugasan yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, ketika melakukan aksi nyata modul 1.1 di mana merupakan penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 saya mempelajari filosofis Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan pendidikan sejatinya menghamba pada murid, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada murid untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sesuai pemahaman saya, hal ini selaras dengan modul 1.2 yang menyebutkan salah satu nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Karena dengan berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran, kita akan menuntun siswa kepada segala kekuatan kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, mengenai perasaan. Adapun perasaan saya saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seseorang yang tersesat di hutan dan sedang mencoba mencari jalan keluar. Untuk dapat menemukan jalan keluar ini, saya harus memiliki ilmu dan pengalaman. Ilmu dan pengalaman berharga ini saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak. Saya merasa bersyukur dan bahagia menjadi salah satu bagian dari program pendidikan guru penggerak Angkatan ke-8. Dengan kesempatan mempelajari ilmu yang luar biasa, saya merasa menjadi seorang pendidik yang masih minim pengalaman dan saya juga merasa masih perlu banyak belajar untuk memperbaiki diri. Dan sekarang saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta termotivasi untuk mempraktekkan dan berbagi kepada rekan guru yang lainnya. Yang ketiga, mengenai pembelajaran. Pada modul ini mengingatkan peran guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, namun harus beriringan dengan nilai-nilai karakter yang baik, selamat, dan bahagia. Sebelumnya, saya berpikir bahwa yang pertama, saya adalah seorang guru dengan tujuan mengajar untuk transfer ilmu, sehingga pembelajarannya hanya berfokus pada guru atau berorientasi teacher-centered. Yang kedua, saya memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah siswa duduk, tidak berisik, dan mendengarkan pemaparan guru. Yang ketiga, semua murid diberikan perlakuan yang sama dalam pembelajaran baik pada ranah pengetahuan, keterampilan, dan pemberian tugas. Yang keempat, saya selalu mengedepankan penilaian pada ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target, sehingga menuntut siswa agar mencapai nilai KKM
sehingga penilaian lebih fokus ke orientasi penilaian kognitif saja. Yang kelima, saya jarang sekali merefleksi apa yang sudah saya lakukan. Sekarang, saya berpikir bahwa saya harus mampu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Yang kedua, saya harus mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, saya harus memahami bahwa setiap murid itu unik, memiliki karakter yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Untuk memfasilitasi kebutuhan belajar setiap murid, maka pembelajaran dilaksanakan dengan berorientasi kepada murid. Yang keempat, saya harus menjadi fasilitator yang memberikan arahan atau menuntun, memberikan motivasi, dan menjadi panutan bagi murid. Yang kelima, saya harus menjadi coach atau mentor bagi guru lain. Yang keenam, mendorong kolaborasi baik antar sesama guru ataupun siswa, masyarakat di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekitar saya. Yang keempat adalah penerapan. Rencana pengembangan diri yang saya lakukan yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana saya akan bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini saya lakukan sebagai motivasi untuk mewujudkan kepemimpinan murid yang memiliki sikap dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun untuk penerapan ke depannya sebagai wujud dari pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu yang pertama, berpihak pada murid. Yang pertama, saya adalah guru yang memiliki nilai berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai among belajar, saya lebih berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Saya akan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, mengutamakan kepentingan perkembangan murid. Murid memiliki kemerdekaan yang penuh dalam pembelajaran, membantu murid untuk mandiri dalam belajar, dan saya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada murid dalam belajar, serta memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplorasi sesuai dengan prinsip merdeka belajar untuk mewujudkan kepemimpinan murid yang memiliki sikap dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah nilai inovatif. Nilai guru penggerak yang kedua adalah inovatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan kodrat zaman serta memperbaiki mutu dan proses pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Saya tertantang untuk memfasilitasi murid dengan pembelajaran yang efektif, asik, menyenangkan, dan selalu berinovasi, membuat bahan ajar dan membuat media pembelajaran yang menarik dan interaktif sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar, meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta dapat memperbaiki pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik. Sebagai guru yang inovatif, saya berani mencoba hal-hal baru untuk mengembangkan kreativitas dalam memajukan sekolah yang bertujuan untuk kepentingan peserta didik. Selanjutnya, nilai guru penggerak yang ketiga adalah mandiri. Saya akan menjadi guru yang mandiri, di mana saya memiliki tekad dan motivasi diri yang kuat. Saya akan selalu melakukan perubahan dan memulai sesuatu dengan keinginan sendiri dan secara mandiri. Saya percaya akan kemampuan dan potensi diri untuk bergerak dan melakukan sesuatu secara mandiri. Dalam hal ini, saya akan aktif dalam memperbanyak literasi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau pendidikan secara mandiri, baik secara online maupun offline, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Selanjutnya, nilai guru penggerak yang keempat adalah nilai kolaboratif, di mana saya harus mampu merangkul, menjalin komunikasi yang baik, dan membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak untuk mengembangkan kualitas pendidikan. Nilai guru penggerak yang kelima adalah reflektif. Saya akan menjadi pendidik yang reflektif dengan selalu berpikir terbuka dan selalu melakukan evaluasi diri akan kelemahan dan kelebihan. Selain itu, saya akan merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling saya
agar mampu memperbaiki ekosistem pendidikan khususnya dalam melaksanakan pembelajaran agar mampu mencetak profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.